Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwana, NIM A1C2 277, kelas B. Saya perwakilan dari kelompok 3, mata kuliah IDK. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang biomekanik dalam keperawatan. Pengertian biomekanik. Menurut Frankel dan Nordin, biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Pada pengaturan posisi klien atau pasien, posisi telentang atau dorsal recumbent, posisi spoon atau telentang atau dorsal recumbent atau juga biasa disebut dengan punggung telentang adalah tangan berbaring telentang dengan kepala dan bahu sedikit terangkat menggunakan bantal kecuali dikontradiksikan, misal anestesiasi tulang belakang. Posisi ini biasa digunakan pada saat satu variasi dalam posisi dan kaki dapat diluruskan atau sedikit ditekuk dengan lengan ke atas atau ke bawah. Ini memberikan kenyamanan umum bagi pasien pemulihan setelah beberapa jenis operasi. Kedua, posisi yang paling umum digunakan. Posisi telentang digunakan untuk pemeriksaan umum atau kebutuhan fisik. Ketiga, hati-hati terhadap kerusakan kulit. Dalam posisi telentang dapat menempatkan pasien pada risiko luka tekan dan kerusakan saraf, nilai kerusakan kulit dan tonjolan tulang pat. Keempat, dukungan untuk posisi telentang. Bantal kecil dapat diletakkan di bawah kepala dan kurvatur lumbar. Tumit harus dilindungi dari tekanan dengan menggunakan bantal pada pergelangan kaki. Cegah fleksi plantar yang berkepanjangan dan renggangkan cedera kaki dengan menempatkan alas kaki yang empuk. Kelima, posisi telentang dalam operasi. Telentang sering digunakan pada prosedur yang melibatkan permukaan tubuh bagian depan, misalnya area perut, jantung, dan area dada. Bantil atau bantal donat harus digunakan untuk menstabilisasikan kepala. Rotasi ekstrim kepala selama operasi dapat menyebabkan penyumbatan arteri vertebralis. Selanjutnya, kedua, posisi ortopedik atau tripod. Posisi ortopedik atau tripod menempatkan pasien dalam posisi duduk atau di sisi tempat tidur dengan meja di atas untuk bersandar dan beberapa bantal di atas meja untuk beristirahat. Posisi ini biasa digunakan untuk 1. Memaksimalkan ekspansi paru. Pasien yang mengalami kesulitan bernapas sering menempatkan dalam posisi ini karena dapat mendukung ekspansi maksimal dada. Kedua, dapat membantu pengeluaran napas. Posisi ortopedik sangat bermanfaat bagi pasien yang memiliki masalah yang menghembuskan napas karena mereka dapat menekan bagian bawah dada ke tepi meja overbit. Selanjutnya, ketiga, posisi prone atau tengkurap. Posisi rawan atau tengkurap, pasien berbaring di perut dengan kepala menghadap ke satu sisi dan pinggul tidak tertekuk. Posisi ini biasa digunakan dalam 1. Ekstensi penuh sendi pinggul dan lutut. Kedua, kontraksi untuk masalah tulang belakang. Ketiga, drainase sekresi. Keempat, tempatnya topangan adekuat. Dan kelima, posisi ini biasa digunakan dalam operasi. Selanjutnya, ketiga, posisi lateral. Dalam posisi lateral atau berbaring miring, pasien berbaring di satu sisi dengan tungkai atas di bawah pinggul dan lutut tertekuk. Benturkan pinggul dan lutut atas serta menempatkan kaki ini di depan tubuh menciptakan basis dukungan yang lebih luas dan segitiga serta mencapai stabilitas yang lebih besar. Fleksibilitas dalam tubuh ini yaitu dapat mengurangi lordosis dan peningkatan keselarasan punggung yang baik. Posisi ini biasa digunakan dalam meredakan tekanan pada sacrum dan tumit. Kedua, distribusi berat badan. Ketiga,
Biasanya terdapat bantal untuk pendukung yang dibutuhkan. Dalam posisi ini, posisi lateral dengan benar dan menopang. Keempat, posisi SIM atau posisi simperon adalah ketika pasien mengambil posisi setengah jalan di posisi lateral dan dalam posisi lengkap lengan bawah diposisikan di belakang kalian dan lengan atas dilenturkan di bahu dan siku. Kaki atas bagian fleksibel di kedua pinggul dan lutut yang lebih rendah. Posisi ini biasa digunakan pada saat 1. Mencegahnya aspirasi cairan. SIM dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadar karena memfasilitasi drainase darah mulut dan mencegah aspirasi cairan. Kedua, dapat menekan tekanan tubuh yang lebih rendah. Ketiga, dapat dilakukan perawatan dan visualisasi perineum. Keempat itu posisi ini digunakan sering pada wanita hamil agar merasa nyaman. Kelima, posisi litotomi. Litotomi adalah posisi pasien di mana pasien berada di punggung mereka dengan pinggul dan lutut tekuk dan paha terpisah. Posisi ini biasa digunakan atau dapat kita jumpai pada 1. Posisi litotomi umumnya pemeriksaan vagina dan persalinan. Kedua, modifikasi dalam litotomi diantaranya litotomi rendah, standar, tinggi, hemi, dan over. Berdasarkan apapun tinggi tubuh bagian bawah diangkat sampai tingkat elevasi tertentu untuk menunjang prosedur. Keenam, posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg dilakukan dengan menurunkan kepala tempat tidur dan mengangkat kaki tempat tidur pasien. Lengan pasien diposisikan lurus dan di samping tubuh. Posisi ini biasa digunakan untuk 1. Memisah adanya aliran balik vena. Kedua, terjadinya drainase. Posisi Trendelenburg digunakan untuk memberikan drainase peritoneal dari lobus paru basal. Berhati-hatilah terhadap dyspnea. Beberapa pasien mungkin hanya memerlukan kemiringan sedang atau waktu yang lebih singkat dalam posisi ini selama drainase postural sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketujuh, posisi terbalik atau Trendelenburg. Reverse Trendelenburg adalah posisi pasien di mana kepala tempat tidur ditinggikan dengan kaki tempat tidur menghadap ke bawah. Ini adalah kebalikan dari posisi Trendelenburg. Posisi ini biasa digunakan pada saat menangani 1. Masalah gastrointestinal. Kedua, dapat dalam kegiatan cegah perubahan cara dengan cepat, di mana pasien dengan penurunan curah jantung mungkin tidak mentolerir gerakan cepat atau perubahan dari posisi terlentang ke posisi yang lebih tegak. Waspada hipotensia. Ini dapat mengulangi secara bertahap cara. Pengertian traksi. Traksi adalah suatu cara pemasangan gaya tarikan pada bagian tubuh. Traksi digunakan untuk menggunakan spasme otot untuk meredukasi, mensejajarkan, dan memobilisasikan fraktur, untuk mengurangi deformitas, dan untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan tulang. Traksi harus diberikan dengan arah dan besaran yang diinginkan untuk mendapatkan efek terapeutik. Faktor-faktor yang mengganggu keefektifan tarikan traksi harus dihilangkan, menurut Smeltzer dan Barth tahun 2001. Tujuan dari traksi adalah untuk menghindari fraktur, dislokasi, atau spasme otot dalam usaha untuk memperbaiki deformitas dan mempercepat penyembuhan. Jenis-jenis traksi. 1. Traksi kulit. Traksi kulit digunakan untuk mengontrol spa kulit dan memberikan imobilisasi. Bila dibutuhkan beban traksi yang berat dan dalam waktu yang lama, sebaiknya gunakan traksi skelet. Traksi kulit terjadi akibat beban yang menarik tali, spons karet atau bahan kanvas yang ke kulit. Traksi pada kulit bekerja
secara struktur muskuloskeletal. Kedua, traksi skeletal atau tulang. Traksi skeletal, metode ini sering digunakan untuk mengambil struktur femur, tibia, humerus, dan tulang leher. Traksi dipasang langsung ke tulang dengan menggunakan pin metal atau kawat, misal Steinmann pin Kirchhoff-Wirth, yang dimasukkan ke dalam tulang di sebelah distalaris fraktur, menghindari saraf, pembuluh darah, otot, tendon, dan sendi. Ketiga, traksi manual. Traksi manual merupakan lanjutan dari traksi. Kekuatan lanjutan dapat diberikan secara langsung pada tulang dengan kawat atau pin. Traksi ini menunjukkan tekanan yang diaplikasikan terhadap seseorang di bagian tubuh yang terkena tangan mereka. Dorongan ini harus konstan. Traksi manual digunakan untuk mengurangi fraktur sederhana sebelum aplikasi plaster atau selama pembedahan. Hal ini juga digunakan selama pemasangan traksi dan jika ada kebutuhan secara temporal rilis berat traksi. Sekian, itulah hasil pembahasan dari materi kelompok kami yang berjudul biomekanik dalam keperawatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.